1,2 juta dosis vaksin Sinovac telah hadir di Indonesia. Namun perang di tengah pandemi tentu bukan hanya urusan vaksin versus virus, tapi juga melibatkan berbagai lini lainnya seperti habits dan kebiasaan masyarakat. Kita kembali lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini dengan Pak Hermawan Saputra selaku ahli kesehatan masyarakat. Pak Hermawan? Ya. Pak Hermawan, saat ini terjadi fluktuasi yang begitu besar, begitu kadang meningkat jumlahnya, kadang sudah berhasil ditekan, namun kembali menajam lagi jumlah angka positif COVID-19 di Indonesia. Menurut Anda, apa penyebabnya? Nah, saat ini kan terjadi keterbukaan dari semua aktivitas publik kita ya, perkantoran, pekerjaan, transportasi, bisnis, pariwisata, semua juga terbuka. Maka itu ada potensi terjadinya mobilitas yang orang di dalamnya berkumpul, bergerombol, berkerumun, dan pada akhirnya terjadi potensi transmisi virus. Nah, kalau kita lihat bahkan di bulan Desember ini sudah memasuki puncak-puncak aktivitas, di mana nanti pilkada 2 hari ke depan ini akan terjadi di lebih dari 270 kabupaten kota nih. Dan pada akhirnya melibatkan ratusan juta penduduk kita, tidak terlepas itu apakah mereka yang lansia, apakah yang punya komorbid, apakah yang cacat, ataukah wanita dengan kehamilan atau ibu menyusui, semuanya akan memiliki hak untuk mencoblos, dan pada akhirnya TPS menjadi tempat yang rawan untuk orang berkerumun. Oleh karena itu perilaku ini kami menyampaikan agar baik individu ataupun panitia penyelenggara pemilu dan pihak-pihak terkait yang terlibat betul-betul harus memastikan agar tidak ada kerumunan, tetapi di satu sisi ya, protokol yang 4 kita bahas tadi itu betul-betul harus didisiplinkan begitu. Nah, ini menjadi PR bersama ketika pandemi COVID juga belum melewati puncaknya di Indonesia. Kita melihat data harian, dashboard data ini masih cukup tinggi dan kecenderungannya naik terus. Kita tidak ingin pada akhir Desember ini akan menjadi panen kasus COVID positif. Kita tidak ingin hal itu terjadi. Maka saat inilah kita optimalkan untuk pencegahan dan melakukan mitigasi terhadap resiko itu. Nah, di sisi lain memang masyarakat kita juga harus aware gitu ya, bahwa vaksin yang tadi yang kita bahas itu jangan sampai membuat kita lengah. Vaksin itu tentu butuh proses untuk keberadaan dan nanti proses dalam vaksinasi. Tetapi kita saat ini harus bertahan. Dan jangan lupa saya perlu ingatkan, dalam banyak kasus COVID ini terjadi reinfeksi. Jadi orang yang pernah terbukti positif, pada rentang waktu berikutnya dia bisa kembali positif. Maka itu pun, kalaupun ada vaksin, kita belum tahu betul efikasinya dan time period optimalnya agar dilakukan vaksinasi kembali itu belum. Karena belum ada final report analysis dari semua uji klinis yang sudah dilakukan. Maka tiada kata lain, kewaspadaan itu adalah yang utama dan lahir dari kesadaran masyarakat, individu dan komunitas. Tetapi sekaligus kita harus menyertai dengan kesabaran dan daya tahan. Daya tahan ini yang sangat penting kaitannya dengan fisik dan ekonomi kita. Mudah-mudahan masyarakat kita semakin dewasa, mengingat COVID sudah masuk bulan ke-10 ada di Indonesia saat ini. Teguh. Sudah masuk ke bulan 10, Pak Hermawan, mungkinkah Anda melihat bahwa masyarakat juga ini sudah jengah begitu, sudah mulai jenuh sehingga mereka mulai abai begitu terhadap protokol kesehatan? Anda melihat begitu? Betul sekali. Setuju, kita melihat itu yang kita alami. Jadi dalam ilmu perilaku itu ada orang yang sudah tahu, kemudian paham, tetapi tahu dan paham tidak cukup. Apakah perilaku ini berimbas terhadap sikap dan mengubah budaya dalam berkehidupan? Ini persoalan lain. Nah, dengan keadaan yang sudah 10 bulan ini, tentu memang ada yang jenuh, mungkin ada yang masih tidak disiplin, padahal memang ini adalah ujian kepedulian dan kesabaran agar satu sama lain kita tidak saring memberikan resiko penularan. Jadi mohon kita semua menganggap kita belum selesai dalam suasana pandemi dan butuh daya juang bersama, kekompakan dan kedisiplinan. Hanya itu kunci dalam penanganan COVID. Kedisiplinan, kekompakan, kepedulian satu sama lain. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya muda, produktif, fit, aman, ya mungkin dirinya akan baik-baik saja, padahal boleh jadi dia terbawa atau membawa virus menjadi karier dan pada akhirnya justru membahayakan orang lain di sekitar. Nah, inilah saat kepedulian tetap
menggunakan protokol 3M+1 tadi, atau kami menyebutnya 4M tadi, menggunakan masker, terbiasa menjaga jarak, mencuci tangan bila sering berinteraksi dengan fasilitas publik, dan hindari atau menjauhi kerumunan. Nah, itu yang paling utama di saat-saat pilkada mungkin besok lusa ini. Barangkali berikutnya ini adalah pertanyaan yang kerap kali muncul dari pikiran masyarakat. Jika ternyata masyarakat tadi sudah mengikuti himbauan untuk melakukan 3M, kemudian juga habit atau kebiasaan masyarakatnya juga sudah tepat, sudah sesuai protokol kesehatan, kemudian juga vaksin ternyata bekerja dengan baik. Nah, Anda melihat berapa lama kira-kira pandemi di Indonesia ini akan berakhir? Sampai kapan? Iya, kalau dari perilaku virus sekarang ini ya, kita sulit menebak apakah virus ini akan cepat menghilang. Rasa-rasanya virus ini akan bertahan dalam waktu yang cukup lama ya, SARS-CoV-2 penyebab COVID. Tetapi dengan adanya vaksin dan perilaku yang sudah betul-betul menjadi budaya baru ya, di kita dengan adanya habit PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, ini menyebabkan kita akan terbiasa dan juga lebih siap ketika ada resiko-resiko pandemi yang lain. Kita tidak berharap tentunya, tetapi bila sewaktu-waktu ada wabah lagi, ada penyakit lagi yang kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dengan begini kita semua sebagai individu dan warga masyarakat sadar bahwa kekompakan dan ujian ada, tetapi bisa menyelesaikan persoalan dengan kekompakan dan kedisiplinan tersebut. Nah, oleh karena itu tiada kata lain bahwa habit ini menjadi betul-betul new culture gitu ya, budaya baru. Dan apa yang menjadi harapan kita vaksin, apalagi kalau ada obatnya, itu mudah-mudahan ada dan segera ditemukan, karena ini tugas para peneliti, para ahli virologis, ahli praktisi kesehatan, dan kita masyarakat umum mempercayakan ini kepada para ahli dan peneliti ini. Tetapi yang buat kita yang paling simpel adalah dengan 3M+1 tadi. Baik, sementara untuk mendukung kelangsungan kehidupan masyarakat, apa saran Anda terhadap pemerintah? Langkah apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 ini agar pandemi ini tidak berlarut? Yang pertama yang sangat fundamental buat pemerintah adalah 3T ya, testing, tracing, dan treatment. Itu bagian dari tugas pemerintah, sifatnya strengthening provider services. Testing kita masih terbatas. Kita sekarang masih sekitar 50.000 sampai 55.000 spesimen per hari, yang seharusnya kita bisa 3 kali lipat saat ini. Dan memang harus ditingkatkan. Dengan peningkatan testing, maka tracing juga akan terjadi dengan cepat. Maka kalau ada kasus-kasus kesakitan yang agak parah, yang membutuhkan perawatan intensif dan lain-lain, itu akan melindungi dari kematian yang kita tidak ingin, angka kematian tinggi di Indonesia. Tetapi kalau kita menyimak sekarang, kita sebenarnya sudah over capacity, Mas Teguh. Banyak sekali orang di lapangan yang membutuhkan ruang perawatan, ruang isolasi, apalagi yang ICU, kalau case-nya atau severity kasusnya luar biasa. Nah, ini udah mulai jenuh ya, Vaskes dan tenaga kesehatan. Maka kita tidak ingin ada ledakan kasus. Nah, perilaku tadi itu menghindari ledakan kasus. Padahal potensi sosial kerumun dan pesta demokrasi boleh jadi akan membawa dampak naikan kasus. Tapi Anda prediksi bahwa ledakan kasus akan terjadi tidak? Sejujurnya kami mengkhawatirkan itu, karena banyak yang tidak disiplin di tengah masyarakat kita. Yaitu tadi berkaitan dengan aktivitas sosiopolitik, kemudian sosio pariwisata, ketenaga kerjaan, sosio keagamaan. Ini kan semuanya terbuka saat ini. Sementara di sisi lain kita masih lemah dalam testing, tracing, dan treatment. Maka pemerintah harus menambah upaya itu, sekaligus menambah juga fasilitas isolasi mandiri dan juga kekuatan untuk menangani kesehatan dengan baik. Dan libatkan para tenaga kesehatan, pemberi pelayanan dengan hati dan dukungan, bukan dengan menambah beban layanan yang pada akhirnya tenaga kesehatan juga bisa jenuh di lapangan. Lelah begitu ya Pak ya? Betul sekali. Untuk memenuhi kuota tracking, tracing tersebut berapa sebetulnya jumlahnya yang diperlukan Pak? Hemat kami minimal 150.000 testing spesimen per hari mestinya udah terjadi saat ini. Tetapi kelihatannya masih jauh. Presiden sendiri sejak 3 bulan yang lalu mengharapkan minimal 50.000 spesimen, itu pun masih sangat fluktuatif dan masih jauh di bawah itu per hari. Nah, rasio tracing kita dengan jumlah penduduk itu seberapa besar Pak? Bagaimana? Rasio tracking kita terhadap jumlah penduduk artinya masih cukup jauh begitu dibanding negara-negara lain. Jauh ya, kita masih 19.000 per 1 juta
penduduk ya, untuk rasio kita kalau dibandingkan dengan negara-negara lain itu di level dunia ya, seperti Brazil, Amerika, India yang memang mereka adalah negara-negara dengan penduduk terbesar di dunia, kita masih sangat jauh ya untuk rasio kita. Artinya angka positif kita juga sebetulnya bisa jadi lebih besar begitu, karena tracking yang dilakukan juga masih terbatas. Iya, karena tracking itu akan mengikuti testing. Kalau testing kita tinggi ya tracking kita juga akan tinggi, tetapi kalau testing kita lemah, tracking kita juga lemah. Maka resiko di dalam populasi kita kan seperti fenomena gunung es, iceberg fenomena, dashboard data harian kita ini sebagai bongkahan kecil aja, kerucut di atas permukaan, di bawahnya itu jauh lebih besar. Nah, dengan testing kita itu ingin mengukur seberapa besar resiko di lapangan itu sebenarnya, Mas Teguh. Baik, selanjutnya ini terkait kita kembali ke pemberian vaksin. Tadi di segmen sebelumnya kita sempat membahas Pak bahwa ternyata ada prioritas-prioritas tertentu terhadap penerima vaksin. Dari kacamata Anda, siapa yang paling utama, yang paling berprioritas untuk mendapatkan vaksin terlebih dulu? Ya, tentu tenaga kesehatan itu sangat penting karena kaitan dengan pelayanan langsung. Kalau tenaga kesehatan bisa melindungi dirinya, menjaga vitalitas dan juga level proteksinya meningkat, maka akan optimal dalam memberikan pelayanan. Kita seringkali mendengar banyak tenaga kesehatan yang terpapar bahkan meninggal dunia. Maka tenaga kesehatan sangat berisiko karena memang di sanalah orang-orang datang dengan berbagai problema kesehatan. Nah, yang kedua memang ada orang-orang yang ada di sektor layanan publik. Jadi memang yang sifatnya primary need, primary services kita gitu ya, sektor mendasar, itu juga harus secara lapangan segmen di situ. Tetapi ada kriteria khusus, misalnya rentang usia, kemudian faktor komorbid dan lain-lain. Nah, di kita terkait dengan vaksin Sinovac ini kan memang antara 18 hingga 59 tahun. Orang dengan komorbid, berarti dia tidak punya penyakit bawaan yang lain, misalnya jantung, mungkin riwayat stroke, paru, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, ini harus orang-orang yang tetap punya vitalitas yang baik. Nah, di sisi lain juga orang-orang ini harus orang-orang yang memang dalam rentang aktivitas yang berpengaruh terhadap kebutuhan publik ya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan, mungkin seperti nakes, pemberi layanan publik. Nah, artinya apa? Sebenarnya vaksin kita masih punya keterbatasan. Vaksin kita belum mampu menyentuh, nanti ya tentu yang dari Sinovac ya, AstraZeneca beda, Pfizer beda, Moderna beda, yang lain-lain juga boleh jadi berbeda. Nah, tetapi yang khusus Sinovac yang sedang kita bahas ini, memang peruntukannya pada level usia tersebut, pada segmen orang dengan kriteria yang memang sehat, maka usia-usia anak, remaja atau lansia, apalagi dengan komorbid, memang ini masih menjadi PR besar dan mudah-mudahan ada upaya lebih dalam proses vaksinasi ini ke depan. Baik, upaya lebih apa yang Anda maksud ini, Pak? Tentu kita berharap, kita kan sedang ada proyek vaksin merah putih ya, yang diharapkan dilakukan oleh lembaga dalam negeri, dengan juga strain di dalam negeri, dengan isolat untuk vaksin juga sumbernya dalam negeri, dan ini akan sangat relevan dengan kebutuhan kita di Indonesia, baik dari aspek segmen usia, dari aspek karakteristik perilaku maupun resiko-resiko penyakit yang lain. Nah, ini butuh waktu, tentu saja boleh jadi baru di 2022 mungkin vaksin merah putih yang digawangi oleh Lembaga Biomolekuler Eijkman dan beberapa universitas di Indonesia ini akan mendapatkan bahan vaksin mungkin akhir atau awal 2022, akhir 2021 atau awal 2022. Mudah-mudahan dilakukan dengan optimal dan serius didukung. Baik, Anda melihat 2022 mungkin nanti akan ada vaksin merah putih yang kemudian bisa mencukupi kebutuhan di seluruh warga Indonesia. Artinya, jika kita kembali ke tajuk utama kita pada malam hari ini, ya, ini adalah separuh janji vaksin terpenuhi. Mungkin 2022 begitu baru seluruhnya janji terpenuhi, begitu? Ya, karena secara konsepsi itu begini Mas, bahwa vaksin ini memang bagian dari upaya pencegahan atau primary prevention in healthcare, tetapi dia punya syarat dan situasi khusus. Kalau memang populasi yang beresiko itu mampu divaksin sekitar 70%-nya, jadi menimbulkan herd immunity begitu ya, sehingga daya tahan suatu bangsa itu dapat terukur. Tapi kalau tidak, misalnya vaksin dengan dosis terbatas, karena kenapa tadi saya menyebut 1,2 juta nggak ada artinya. Nah, kalau ini mengandalkan hanya ini,
1,2 juta memang nggak ada artinya, tetapi kita kan berharap ada susulan-susulan berikutnya yang dalam periode waktu itu masih dalam kategori efektivitas klinis untuk dilakukan vaksinasi. Rentang yang terlalu jauh bermasalah, kemudian juga vaksin terlalu cepat tanpa penyaringan dan uji coba yang memadai juga bermasalah. Jadi memang kita berharap proporsional, datangnya vaksin itu pada rentang periode vaksinasi yang sudah terukur, dan juga memang sesuai dengan segmen prioritas yang menjadi kesepahaman bersama di level nasional kita. Baik, terima kasih Pak Hermawan Saputra. Setidaknya kita sudah melihat ada upaya begitu ya, sehingga menjadi angin segar bagi masyarakat dengan hadirnya informasi terkait vaksin Sinovac ke Indonesia. Terima kasih atas waktunya, Terima kasih. Pak Hermawan. Dan pemirsa, kehadiran vaksin Sinovac ini boleh jadi menjadi angin segar, namun tidak untuk membuat kita lengah, kemudian juga longgar terhadap aturan protokol kesehatan. Dan akhir kata, demikian program Indonesia Bicara malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Hardiansyah undur diri, MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.